serupa dengan Allah. Nah, itulah Saya Allah banyak. Kristen. Terus bagaimana bisa berkomunikasinya Yesus dengan artinya begini, aku lebih besar daripada Bapa. Adakah yang Nah, seorang betul. Yesus mempertuhankan Bagus. dirinya, membesarkan dirinya? Itu kan tidak masuk akal. Tidak ada komunikasi antara satu dan lain. Ya, ini Muhammad nih. Ini Muhammad nih. Nah, di tangannya. Hore, saya dapat Aisyah. Nah, Muhammad ini di dalamnya ini kan ada arwahnya kan. Nah, sekarang ini bangkainya Muhammad ada di Nabawi nih. Ya kan? Ini jenazahnya lah. Kalau saya bilang bangkai, entar penistaan lagi. Sekarang arwahnya Muhammad ada di mana? Gentayangan, ada di alam barzah. Ya, ini satu, ini satu. Apakah Muhammad ada dua? Muhammad ada satu apa dua? Satu lah. Loh, jenazahnya ada di Nabawi, arwahnya di alam barzah. 1+1 sama dengan 2 loh. Bagaimana kamu bilang, kamu belajar sekolah di mana 1+1 itu 2 loh. Bro, beda jasad, beda arwah, bro. Diri lu punya arwah. Main jasad dengan arwah. Muhammad jenazahnya ada di Nabawi 1, arwahnya ada di barzah 1, berarti Muhammad ada 2 dong. Ada 1, beda. Loh gimana? Ini 1 ditambah 1 itu 2. Kamu sekolah di mana sih? Anda ini menghayal itu kalau soal begini. Loh. Jasad sama arwah sama enggak? Tubuh sama arwah sama enggak? Nah, kamu sekarang kamu nyala-nyalain tuanya orang Kristen 3. Tidak bisa. Anda tidak bisa kalau mau katakan itu. Itu beda. Jadi ini Muhammad ada 1 apa 2 nih? Sepakat dulu nih. Muhammad ada berapa nih? Kalau Anda mengenalkan seperti begitu. Nggak, menurutmu berapa? Muhammad ada berapa sekarang? Kalau Anda yang tulis saya bilang 2. Enggak, menurutmu. Nanti saya sore deh. Saya salah deh. Menurut kamu berapa deh? Menurut kamu berapa? Muhammad ada berapa sekarang? Ada jenazahnya di Nabawi, arwahnya di alam barzah. Berarti Muhammad ada berapa sekarang? Sekarang ada 2. Nah, 2 kan Muhammad kan berarti kan? Iya, berarti Muhammad ada 2. Wah, iya. Tidak, saya ikuti Anda yang tulis. Loh bukan, tadi kan saya coret 2-nya. Sekarang saya mau ikutin kamu. Jadi Muhammad ada berapa? Kalau Anda bilang Muhammad ada 1. Enggak, menurut kamu berapa? Saya ngikut ini kan tadi saya bilang oke deh, mungkin saya salah, saya coret nih. 2-nya nggak jadi deh. Muhammad ada berapa sekarang? 1 apa 2? Atau 1 berapa? Muhammad. 1 ya. Jadi Muhammad ada 1. Nah, ini saya capture. Nanti kita tampilkan lagi ya. Nah, ini saya capture, saya simpan, nanti kita balik lagi ke situ. Nah, manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupanya Yesus. Ya, ini Tuhan Yesus saya, ya kan? Hore, saya sudah menyelamatkan Paul, ya kan? Terus di dalamnya Yesus ini ada L. Saya kasih warna yang lain. Inilah L yang disebut L. L adalah roh, dia bilang begitu kan? Nah, inilah L yang adalah roh yang biru ini kan di dalamnya. Makanya Yesus waktu mati di salib dia berkata, L, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena rohnya pergi. Yakobus 2 ayat 26 berkata, tubuh tanpa roh mati. Yesus yang kita kenal disebutkan di dalam Yohanes 1 ayat 14 adalah firman yang menjadi sarks, daging, ya kan? Daging Yesus ini kan. Maka dia bisa hidup kalau ada ruah, ya, di dalam Yakobus 2 ayat 26. Tubuh harus ada rohnya. Dikatakan di dalam Alkitab Kristen dan di dalam Al-Quran bahwa Yesus adalah ruah dari Elohim. Isa rohullah wa kalimatuhu. Firman Allah, ya, dan Isa adalah roh Allah sendiri yang menjadi daging. Kemudian ada Roh Kudusnya di dalam di sini yang menuntun karena ini ada Roh Kudusnya ya. Saya pakai biru hijau. Ada ruah Elohim, ada Bapa di situ, dan di situ ada Roh Kudus yang selalu mengajar, menasih, mengingatkan, ya. Itulah tubuh, jiwa, dan rohnya. Apakah Isa ini ada 3 atau 1? 1. Iya, itulah Tuhannya Kristen. Itu kan berdasarkan analogi. Artinya bukan analogi, bukan. Alkitab mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus.
Kejadian 1 ayat 26. Oke, manusia kan, manusia. Anda manusia kan bukan? Manusia Anda manusia bukan? diciptakan, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, sama dengan Yesus. Ada Bapa di Anda dalamnya dan ada Roh Kudus di dalamnya, maka itulah yang disebut, yang kalian sebut-sebut itu bilang Allahnya tiga itu bukan, itulah sama, itulah Yesus. Anda Kamu manusia kamu bukan? saya Anda manusia, manusia bukan? Nah, saya itu kita manusia. ulangi yang tadi. Loh, sama, manusia itu juga ada tubuh Manusia jiwa Anda rohnya, manusia. sama. Jiwa rohnya. Nah, Berarti Anda Yesus juga juga ada tubuh seperti jiwa Yesus. rohnya. Loh, Berarti Anda seperti Yesus. saya Anda diciptakan menurut manusia. gambar dan rupa Yesus, betul. Betul. Berarti Anda tidak bisa dikatakan juga Yesus. Oh, Karena Anda bukan. manusia. Bukan. Saya diciptakan serupa dengan Yesus. Serupa dengan Allah. Nah, itulah Saya Allah banyak. Kristen. Terus bagaimana bisa berkomunikasinya Yesus dengan artinya begini, aku lebih besar daripada Bapa. Adakah yang seorang betul. Yesus mempertuhankan dirinya, membesarkan dirinya? Itu kan tidak masuk akal. Tidak ada komunikasi antara satu dengan lain. Kalau bisa berkomunikasi, Sekarang itu saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan lagi ya. Jadi kita sepakat, ini kan satu kan. Inilah yang namanya satu. Ya, kan kita sepakat. Berarti Yesus itu satu, bukan tiga. Ada Bapa di dalamnya, ada Roh Kudus di dalamnya, dan Yesus sendiri adalah daging. Ya, sekarang kita bersihkan. Lihat ya, ketika Allah Elohim Maha Besar, Gadol, Akbar. Kalau kamu bilang Allahu Akbar, kalau orang Israel bilang Elohim Gadol, Maha Besar. Andai kata ini semua, ini adalah Allah semua yang semesta alam. Kemudian roh yang sama itu kan juga ada di dalam Yesus kan? Ya kan? Maka roh yang sama di dalam Yesus, tapi roh yang sama juga ada di dalam semesta alam. Makanya Yesus selalu berkata, Yesus ini kan dibatasi oleh darah dan daging waktu di dunia ini. Waktu Yesus ada di Yerusalem, Yesus nggak ada di Indonesia. Waktu Yesus di Yerusalem, dia tidak ada di Afrika. Karena dia dibatasi oleh darah dan daging waktu ada di bumi ini. Makanya Yesus selalu berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Karena inilah Bapa yang semesta alam yang memenuhi Yesus ini. Lebih besar. Waktu Yesus disalib, Bapa ada di sorga dan Bapa ada di dalam Yesus. Bapa juga ada di sorga. Karena ia maha besar, dia ada di mana-mana. Iya, karena dia bapaknya ini logisnya di saya. Saya ini punya ayah, Anda punya bapak enggak? Ibaratnya bapak Anda itu Tuhan, Anda Yesus. Terus Anda punya anak. Logisnya itu ada di mana? Kesamaannya. Nah, itulah bedanya kita dengan Yesus. Kalau kita dilahirkan dari sperma. Kalau Yesus tidak lahir dari sperma, tidak lahir dari sel telur. Karena ia adalah wa kalimatuhu, Isa adalah Isa rohullah wa kalimatuhu, ia adalah roh Allah sendiri dan firman Allah. Dia tidak lahir dari sperma. Itulah bedanya kita dengan Yesus. Tapi kan dia tidak pernah mengatakan bahwa aku ini Tuhan. Itu masalahnya di situ. Nah, kamu harus bedakan kata Tuhan dengan kata Allah. Kamu harus mengerti dulu bedanya. Ini saya simpan lagi ya. Kamu harus bedakan antara kata Tuhan dengan Allah. Terlalu banyak yang dikatakan pembesar. Oh, bukan. Kristen itu ajaran orang pintar. Makanya kamu harus berpikir kalau jadi Kristen. Tidak. Enggak. Kok tidak? Kesatuan yang berbeda jadikan satu. Nah, sekarang yang dibelah jadi satu. Itu kan tidak masuk akal ajaran ini. Oke, kita balik lagi nih. Muhammad ada berapa? Satu. Nah, ini Yesus ada berapa? Saya bilang satu. Dan Yesus adalah Allah sendiri. Roh di dalam Yesus adalah roh Allah sendiri. Dan ada Roh Kudus di dalam Yesus. Itulah Allah Kristen seperti itu. Nah, kamu sekarang mau tanya, ya kan? Saya mau kasih tahu kamu bedanya Tuhan dengan Allah. Saya kasih tanya beda. Nih, Tuhan. Kamu tahu nggak bedanya Tuhan sama Allah? Tuhan itu dalam bahasanya kamu itu namanya Rob. Dalam bahasa ini Ibrani namanya Adonai. Allah itu di dalam bahasa, ini bukan bahasa Arab ini kan. Bahasa Yunaninya adalah Theos. Ini bahasa Yunaninya adalah Kurios. Ya kan? Bahasa Indonesianya Allah itu dewa. Ya. Terus Rob ini bahasa ini Arab, bahasa Yunani, bahasa Ibrani ini Elohim. Ya kan? Kamu harus bedakan kata Tuhan dengan Allah. Kalau kamu tanya, sekarang kamu mau tanyanya apa? Yesus mengaku dirinya Tuhan. Oh, banyak. Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Nah,
Ayat apa ya? Yohanes 13 ayat 13. Itu sudah jelas begitu bahwa aku Tuhan begitu. Akulah Tuhan di Iya, antara umat semua. Yohanes Begitu. 13 ayat 13, Yesus berkata, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Katamu tepat sebab aku memang gurumu dan Tuhanmu. Kalau guru saya percaya, tapi kalau Iya, ditambah guru Tuhan dan itu, Tuhan. Nah, tapi masalahnya dia sudah ngomong begitu. Yesus adalah Tuhan, dia sudah berkata demikian. tetapi di dalam Alkitab mayoritas ini Yesus membesarkan Bapaknya, berkomunikasi bahwa saya ini sekedar juru selamat. Mana ada aku sekedar juru selamat, nggak ada. Tidak, Kata malah sekedar, nggak ada. Di langsung dalam begini perjanjian juru selamat. lama, di dalam Alkitab orang Yahudi, yang namanya juru selamat itu Yehova sendiri. Akulah Yehova juru selamatmu. Ya, Anihu Yehova Mosya. Akulah Yehova juru selamatmu. Yang jadi juru selamat kita itu Tuhan sendiri, Yehova sendiri. Orang Yahudi memanggil kata Yehova, ya, menyebutnya itu dengan kata Adonai. Saya kasih merah ya. Kata Yehova itu dipanggilnya dengan kata Adonai, Tuhan. Kyrios. Kalau di dalam Alkitab bahasa Yunaninya itu Kyrios. Yehova itu orang Yahudi akan menyebut dengan kata Adonai, Kyrios. Nah, Yesus itu juga kita sebut dengan Adonai. Kalau Karena utusan gimana? Apa? Saya mau tanya, perbedaan utusan dengan juru selamat. Soalnya di dalam Alkitab juga Yesus mengatakan saya seorang utusan yang diutus. Saya rasa sudah jelas. Kan?